Oke, kembali lagi dengan saya mungkin ya yang udah lama banget udah nggak upload video. Nah, sebenarnya awalnya kita nggak langsung bahas ini ya. Ini sebenarnya cuma video gabut gara-gara lagi maraknya isu corona yang bikin rada malas juga untuk keluar kamar. Makanya saya bikin video ini. Nah, ini adalah sedikit pembahasan tentang Vivo V19. Jadinya mungkin udah banyak reviewer di luar sana yang bikin reviewnya atau mungkin unboxingnya dan hands-on. Tapi mungkin saya cuma sedikit nambahin aja, ada beberapa yang nggak terlalu disinggung untuk beberapa review di luar. Nah, jadi di sini untuk HP-nya sebenarnya ini adalah versi refreshing dari Vivo V17 Pro dengan fitur-fitur yang mirip dan ada beberapa fitur juga yang ditambah kurangin. Nah, di sini ada yang baru apa ya sebenarnya? Kalau untuk kamera ini kan ada model kamera yang baru ya ini. Ini sebenarnya udah dipakai dulu di Vivo Z1 Pro. Di Z1 Pro ini juga udah pernah dipakai, cuman bedanya kalau di sini untuk ukuran kameranya dibuat sedikit lebih kecil ya. Untuk dari segi desainnya, kalau ini untuk ala 2020 banget, kameranya model mengotak kayak gini, jadi nggak berjajar ada 4 biji ke bawah kayak sebelumnya. Kalau V17 Pro dan tipe-tipe HP lainnya kan ada yang berjajar gitu ya. Kalau ini 2020 rata-rata udah pakai model yang kayak L kayak gini. Terus selain itu untuk fitur-fiturnya apa ya? Oke, mungkin sedikit tak singgung aja kalau untuk Vivo V19 ini udah pakai Android 10. Jadinya Vivo pertama kali yang udah pakai Android 10 di seri kelas menengahnya ya. Jadinya udah pakai Android 10. Kalau mau tanya ini Android 10 itu apa sih, Android Q ya? Bukan. Android 10 itu udah ya udah sebutannya kayak iOS. iOS kan rata-rata semuanya pakai sebutannya kan 7, 8, 9, 10. Nah, ini juga sama. Jadinya sebutannya bukan Android Pie, Nougat atau bukan, tapi langsung Android 10. Nanti selanjutnya juga pakai Android 11. Terus kira-kira apa aja sih yang baru di sini? Nah, untuk fitur kecilnya dulu ya. Yang baru di sini, nah ini untuk gestur kan sebelumnya udah ada yang untuk backnya kan dari kiri atau kanan. Home-nya itu dari bawah kayak gini, recent apps nih gitu. Recent apps-nya ditahan dari tengah itu bisa. Tapi kalau yang baru ini di seri sebelumnya belum ada ini. Kita tahan kayak gini aja. Ini udah menu shortcut-nya yang nanti juga bisa disetting. Jadi masuknya nanti di sini ya, bentar. Pokoknya ada di bagian navigasinya. Rada lupa aku naruhnya di mana. Pokoknya kalian cari-cari aja di sini. Pokoknya bisa disetting. Ya kalau nggak salah di bagian shortcut ini lah. Smart Motion. Nah, ini Smart Motion. Sekitaran sini lah Smart Click. Pokoknya kalian cari-cari ya di bagian sini untuk flashlight ini. Nanti flashnya ini bakal nyala kalau HP-nya kalian tengkurupin. Kalau yang biasanya yang baru sih nanti kalau misalkan ada notif ini di sini ada kayak muter gitu di bagian pinggir-pinggirnya itu ada kayak breathing light. Jadinya nggak terlalu monoton. Di samping itu juga ada dynamic effect-nya juga udah ada. Nah, ini yang tak maksud ambient light tadi di bagian pinggir nanti ada yang kayak keliling warna-warni gitu. Kalian coba aja pada saat udah di toko. Nanti ada juga demo unitnya yang bisa kalian coba-coba. Kalau ini kan kayak efek transaksi lagi. Kalau misalnya kalian mau baru nyalain layar, ada efeknya kayak gini. Pada saat masuk home screen. Kalau ini ada pada saat kita pakai face unlock, itu ada animasinya yang bisa kalian pilih. Suka yang default aja sih sebenarnya kalau aku. Terus untuk chargingnya ini bisa dipilih juga, ada bermacam-macam. Di sini ada 5 efek yang bisa kalian pilih. Sama untuk pas nyolokin USB juga nanti di bagian bawah ini ada animasinya di bagian bawah sini. Nah, kalau untuk screen on ini adalah efek transisi biasa nih. Kalau kalian baru nyalain ya, bukan kalau tadi kan home screen. Kalau ini yang baru nyalain ada efek transisinya. Kayak ada beberapa efek yang dulu pernah ada sih, tapi ini dibawa lagi. Terus ini juga ada support multi turbo, jadi ada ART plus turbo. Ini adalah smart casing.
atau sebutannya kalau misalnya kalian sering pakai aplikasi apa, nggak terlalu lama pada saat ngeloadnya. Terus ini ada juga banyak fitur-fitur juga kayak untuk apa ya, boosting pada saat main game, atau mungkin panasnya biar nggak terlalu parah banget. Ada AI acceleration, ini gunanya juga buat apa ya, biar mempercepat pada saat loading aplikasi. Sama ini ada central core acceleration, jadi mengoptimize hardware kalian, itu RAM, CPU, GPU dan sebagainya, itu buat ngeboost pada saat kalian mengakses aplikasi. Dan untuk escape jar-nya ini juga udah bisa ada pilihan, kalian bisa misalnya kalian kayak gini ya, kan screenshot biasa tapi kalau kalian pakai escape jar itu sebenarnya fitur lama, tapi di sini udah disediakan rekamnya itu dari suara sistem atau mungkin dari mikrofon, itu kalian bisa pilih. Dan untuk kualitasnya juga bisa dipilih, mau yang resolusi rendah dan FPS rendah, atau mungkin resolusi tinggi dengan FPS tinggi. Biasanya kalau mau streaming atau mungkin ngerekam gameplay kalian itu juga lebih gampang. Untuk fitur-fitur lainnya biasanya di toko udah ada, ini namanya fitur demonya, itu spek-speknya. Nah di sini ada apa aja sih yang baru, bisa kalian lihat di sini. Ada Ultra Screen, ini adalah desainnya kayak gimana. A3 Super AMOLED itu adalah, nah, ilustrasinya bisa kalian lihat sendiri. Layar AMOLED di sini kayak gimana sih kalau dibandingkan dengan layar-layar IPS atau mungkin layar yang lainnya. Panjangan nih nanti. Nah kalau untuk tadi untuk bagian belakangnya ini juga udah pakai fingerprint layar. Nah fingerprint layar, nah ini kayak gini aja udah bisa cepet. Atau mungkin pakai face unlock juga, tinggal tombol power udah langsung buka. Sebenarnya ini masih ada pinnya kalau posisinya kayak gini ya, kan masih ada. Nah kayak kalau digeser gini, set langsung buka. Cepat banget ini kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Super Night Mode-nya ilustrasinya kayak gini. Nah untuk pose-pose mungkin jarang dipakai. Kalau ini udah pakai Ultra Stable alias ACE, bisa kalian lihat sendiri. Nah perbandingannya kalau ini emang rada terlalu digoncang banget ya, tapi aslinya emang lumayan membantu pada saat perekaman video. Ada dark mode juga, nah tema gelap atau terang biar hemat baterai juga. Ini juga baterainya udah gede, udah ada dual engine fast chargingnya. Face access tadi juga udah sama kayak face unlock ya. Dan untuk di sini kalau misalnya tanya benchmarknya dapat skor berapa sih, kalau di Geekbench kayak gini. Geekbench kemarin dapat berapa ya storynya. Nah ini 512 sama terhitungnya rendah karena ini ada masih prototype HP yang tak bawa ini, jadinya belum bisa menghasilkan skor maksimal. Terus kalau misalnya ditanya sensornya lengkap apa enggak, lumayan lengkap sebenarnya. Cuman untuk temperature sensor belum ada. Pressure sensor itu kalau tahu 3D touch atau mungkin force touch yang ada di Android ini memang belum ada. Biasanya udah jarang dipakai sih kalau sekarang. Kalau dulu pernah ada di flagshipnya HP Android atau mungkin iPhone. Kalau ini udah bisa dipakai Google Kamera belum? Sayangnya belum, karena raw supportnya ini belum centang ya, otomatis belum bisa dipakai untuk kamera. Oke. Nah ini untuk hasil kamera depannya, lensanya cuma ada sebiji kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, tapi udah bisa mode bokehnya juga, cuman nggak bisa diatur ya karena ini masih pakai satu kamera. Dan mode potretnya gabung dengan mode beauty. Ini ada banyak pilihannya kalau misalnya mau ngedit bentuk wajahnya kayak gimana bisa diatur. Untuk kamera belakangnya nanti selain kamera utama ada kamera super wide angle. Nah ini yang pastinya juga bikin lebih lebar. Dan sabuknya kali ini bisa diatur aperturnya kayak gimana. Ada kamera super makro juga kalau foto yang dekat banget. Nah kan foto yang dekat banget ini kan biasanya susah fokus, kali ini lebih gampang fokusnya kalau pakai super makro.
Dan kalian jangan kebiasaan pakai yang resolusi yang bener-bener full kayak gini. Ini biasanya malah menurunkan resolusi kalian. Misalkan resolusi aslinya itu 12 megapiksel, kalau kalian pakai full itu cuma jadi 9 megapiksel atau 10 megapiksel. Pastikan pakai rasio yang 4:3. Itu biar resolusinya maksimal, detailnya juga maksimal. Nah, di sini juga untuk videonya udah support sampai 4K. Tapi kalau misalnya kalian pakai frame rate tinggi, support maksimal di Full HD atau 1080. Dan ini biasakan pakai yang H265 biar ukuran videonya nggak terlalu gede. Terus kalau misalnya kalian pengen AIS-nya aktif, pakai maksimal di 1080 dan frame rate-nya yang pakai di 30 fps. Itu adalah pilihan paling aman biar hasil videonya lebih stabil. Untuk hasil fotonya, kalau dibandingkan dengan S1 Pro memang bagusan ini. Ini kemarin sempat dipinjam teman juga. Hasil fotonya malam hari kayak gini. Lumayan clean. Nah, jadi noise-nya minim banget. Nah, suka meong-meong. Jadi untuk kondisi normal aman. Nanti perlu dites lagi untuk hasil foto atau video lainnya. Oke, thank you.